Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa di hari ke-7 ya Pak ya. 8 Ramadan, masih menikmati sholat subuh, tadi malam tarawih dan seterusnya. Alhamdulillah, perkenalkan kalau belum kenal, nama saya Rahmat. Rumah saya di Jakarta setengah 10. Saya mengikuti terus sholat subuh dengan tausiah yang luar biasa. Saya menikmati yang punya Pak Andi. Masuk gua, gelap-gelap, ambil apa yang ada, ternyata itulah Ramadan yang seperti itu. Ambil aja ya, kemungkinan semua keberkahan itu. Saya cukup merinding juga ketika Ustadz Usman menyebutkan nama-nama pendiri. Luar biasa sampai saya menitiskan air mata ya. Allahu Akbar. Kita menikmati suasana pagi ini di masjid yang luar biasa ini karena pendiri-pendiri Masjid Atlas. Mungkin satu lagi yang harus kita doakan adalah Pak Ubay. Ya, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah, iman Islamnya, dan ini menjadi amal jariah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengutip sebuah surat yang nanti ujung-ujungnya kita akan ke sana, yaitu surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu ujung dari kehidupan kita. Alhamdulillah hampir 3 tahun ini saya mendalami hipnoterapi. Saya punya klinik di klinik Artagraha. Di situ ada klinik. Alhamdulillah tahun kemarin pasien kami itu 5.000 orang dari Jakarta, dari seluruh Indonesia hanya datang ke Bandung hanya ingin ya ayuhan nafsul mutmainnah. Kebetulan kami ada 5 orang. Saya ini sedikit saja bahwa ayat tadi itu menjadi kunci ketika kami mengobati orang-orang yang punya kesehatan mental. Ngeri ya, baru ini Wali Kota Bandung menyatakan bahwa 10.000 anak SD, SMP, SMA itu terkena gangguan mental. Banyak kemarin ada yang bunuh diri dari jembatan dan seterusnya. Yang ngeri itu sekarang Bapak Ibu, kami menerima pasien itu anak SMP sudah mencacah dirinya dengan kater. Itu ya akibat game, akibat pergaulan sekarang, ditambah tanda kutip orang tua yang dilahirkan di tahun 90. Jadi orang-orang tua yang dilahirkan 90 tanda kutip terkena badai namanya mental health. Contoh saja, kami pernah kedatangan seorang profesor dari Medan, usia 70 tahun. Dia mengeluhkan jantung berdebar, darah luar biasa lonjakannya ketika usia 40 tahun ke atas. Ketika di dalam kalau hipnoterapi itu dibuat setengah sadar seperti uya-uya, tapi itu kalau uya kan permainan ya, kalau ini real. Ketika di alam bawah sadar itu dimundurkan, usianya dimundurkan, memorinya kita buka, ternyata permasalahannya itu adalah ketika suara orang Medan yang besar itu berubah menjadi suara anak kecil. Bukan sihir, bukan kesurupan, karena memori yang dibuka. Ketika ditanya, adik ada di mana? Di ruang terang atau ruang gelap? Suara yang besar itu berubah menjadi anak kecil di ruang yang gelap. Adik sendiri atau bersama siapa? Sendiri. Adik mendengarkan apa? Adik mendengarkan ayah saya meminta marah-marah kepada ibu saya agar kandungannya digugurkan. Bapak Ibu, ternyata profesor itulah yang ada dalam janin yang bisa mendengar. Dalam Al-Quran, alastu birabbikum bala syahidna. Itu bukti bahwa janin pun sudah mendengar ketika sempurna setelah 40 hari itu.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya cucu atau punya anak yang sedang hamil, itu betul didengarkan di perutnya itu Al-Quran ya, untuk bisa membaca. Karena itu real tuh. Bahkan orang Barat tuh efek Mozart. Ya efek Mozart itu klasik kan ya, seperti itu. Jadi stres itu dimulai ketika dia dalam janin mendengarkan bapaknya marah-marah. Dan itulah otak membuka, menerima itu, menutup, dan disimpan. Reaksinya setelah 40 tahun ketika dia stres, wah luar biasa, GERD dan seterusnya. Kesimpulannya kami 7 menit ya, jadi kalau mau konsultasi bisa datang ke klinik saya, kami di sana. Intinya Bapak Ibu, kalau kita punya kebiasaan mengkritik orang, atau marah-marah dan seterusnya, ingatlah bahwa ujung kehidupan kita itu adalah ya ayuhan nafsul mutmainnah. Kalau kita biasa mengkritik orang, tanda kutip ya, termasuk ini pelajaran bagi diri saya sendiri, hati-hati kita memilih akhir kehidupan kita nanti dengan hati yang bagaimana. Maka kami berharap, terutama untuk diri saya, nikmati malam-malam tahajudnya Ramadan, pegang dadanya Bapak Ibu, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Baca juga dengan bahasa Indonesianya sambil memegang Bapak Ibu. Ini sedikit, ini aja sharing saja. Yuk kita coba ya. Sekarang tutup matanya Bapak Ibu sekalian. Tutup matanya biar bisa menikmati. Jadi semuanya tutup matanya. Tarik nafasnya dulu dari dalam, tahan, hembuskan. Rasakan ketenangan itu. Tarik nafasnya lagi, tahan, dan hembuskan. Terus lakukan sendiri sampai benar-benar dada ini lapang. Setelah itu pegang dadanya. Silahkan rasakan ketenangannya, tarik nafasnya, lupakan suara-suara sekelilingnya. Di subuh yang luar biasa ini kita minta istighfar kepada Allah. Silakan baca Sayyidul Istighfar dan saya akan baca artinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Kau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berpegang pada perjanjian-Mu dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Faghfirli, faghfirli, faghfirli. Maka ampunilah aku. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan dipraktekkan ketika dengan sholat tahajud. Dan ingatlah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Fadkhuli fi ibadi. Terima kasih. Semua kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.